Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tetap
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هم في صلاتهم معرضون هم للزكاة فاعلون مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وراء ذلك فأولئك هم العادون هم لأماناتهم وعهدهم راعون هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون ويرثون فردوسهم خالدون ولقد خلقنا الإنسان من نطفة في قرار مكين علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا لحما بارك الله لكم بعد ذلك يوم القيامة تبقنا فوق سبع طائق وما كنا عن الخلق وإن قادر جنات وأعناب وصبغ لكم ولكم نفع نفع
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sekali-kali Ustaz mau minta tolong ditampilkan semuanya dulu, nak. Biar Pak Sarip tahu. Karena Pak Sarip ini punya posisi dua ruang. Jadi ada kelas ikhwan dan kelas akhwat. Eh, Pak Sarip kan lama nggak ketemu, bisa mau nyapa toh? Silakan. Ya, tampilannya beda. Subhanallah, alhamdulillah. Yang di akhwat hampir sudah jumlahnya 150 lebih. Ya, di ikhwannya harus mengakui kalah hari ini karena jumlahnya baru 124. Nah, ini kalau jumlah karena sekolah masyarakat itu kurang lebih Iwan Ahwat ya, jadi ini nampak sekali kalau Ahwat itu lebih luar biasa. Di acara OSIS ini menjadi pelopor lah. Saya apresiasi. Meskipun di Ikhwan juga prosesnya terus ya. Siapa tahu punya teman sembari ini silakan diingatkan yang belum mungkin hafal kelasnya ya supaya kita tahu. Ini benar ya Ustaz tadi ya di ahwatnya itu 150 lebih ya. Nah, alhamdulillah 151. Nah, di ikhwannya baru 124. Ya, jadi ketinggalan cukup banyak ini. Di 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 ikhwannya berapa? Satu Ustaz. Di ahwatnya? 142. Kan dia Di ahwatnya berapa?
Kang Ustaz. 144. Oh iya, mohon maaf karena Ustadz ini gabung, ada Ustadz saja dia ngambil di posisi Ikhwan aja begitu juga. Tapi yang jelas kalau di data Pak Sariko banyak di akhwatnya loh ya. Benar ya, Pak Ari, benar Pak Ari? Ustaz, benar. Ayo, Pak Sarko mau absen dulu. Biasa Pak Sarko selalu mengabsen dulu sebelum dimulai. Setahu Pak Sariko banyak di akhwatnya. Bener nggak ini data Pak Sariko? Kurang tahu. Oh kurang tahu. Ya, Ustaz. Betul di Ahwat, Ustaz. Ahwat. Nah, itu tim monitoringnya di sana, Pak Sariko Kepala Staf di sini. Baik, saya mulai dulu nak ya, sembari menunggu teman-temannya dan diingatkan teman yang belum. Saya sekali lagi mengawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah yang seyogyanya hari ini mungkin kegiatan lain atau besok ya, karena biasanya kegiatan khususnya dalam pembinaan itu adalah di hari Jumat, gitu ya. Hari ini kan hari Kamis, ya. Dan saya ingat kalau hari Kamis itu ada sebuah taruhlah kegiatan SMPT yang tidak terkalahkan, ya mungkin saya katakan sekolah lain, tapi ada juga mungkin yang lebih dari itu, ya. Yang jelas kalau hari Kamis kayak gini, Ustadz tuh biasanya akan tahu jumlah siswa Ustadz yang puasa berapa anak, yang enggak berapa anak, ya. Hari ini hari Kamis. Nah, coba, tapi ini kan nggak apa-apa, kejujuran itu kan segala-galanya. Ya Pak Sarko bukan masalah, oh ini salah, ini benar enggak. Tapi nilai kejujuran itu segala-galanya. Coba anak-anak Ustadz yang sedang berpuasa, tangannya begini, kayak Pak Sarko. Sedang puasa. Kalau enggak, Pak Sarko cukup tangannya didiamkan saja. Coba, sekarang yang di Ikhwan saya tanya. Coba yang sedang berpuasa, anak-anak, angkat tangannya. Oke, nggak apa. Ada yang kelihatan di sini. Berapa itu Mi? Kayaknya satu. Berapa lagi? Berapa anak Mi? Ya, begitu juga di Ahwat. Ya Ahwat yang puasa begini nak. Tangannya. Coba yang puasa. Oh, alhamdulillah. Memang Ahwat luar biasa. Lebih banyak ya. Apa-apa. Di Ikhwan nanti satu-satu akan lebih banyak lagi. Nah, hari ini anak-anak semuanya, alhamdulillah SMPT Cordova yang sekian kalinya ya OSIS mengadakan kegiatan di tengah pandemi. Ini yang perlu saya apresiasi ya. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah SMPT Cordova OSIS-nya terus menjadikan pionir ya, terdepan dalam sebuah kegiatan. Tidak kalah dengan kurikulum, tidak kalah dengan yang lainnya ya. Karena lagi-lagi OSIS ini yang langsung dikomandoi oleh di bidang kesiswaan, ya ini yang terus ada kegiatannya. Ya, saya yakin andaikan kita dalam keadaan normal, sekolah seperti dahulu, ya bahkan kita berharap nanti juga seperti dahulu yang kita bercengkrama bahkan lebih jauh kegiatan ini langsung di sekolahan kita, ya kegiatan seperti ini, ya pastikan akan menampilkan banyak hal. Kalau tadi misalnya dengan nasibnya. Sayangnya nasib yang kedua Pak Sariko menyimaknya karena mungkin sound Pak Sariko atau suasana Pak Sariko yang ini kurang bagus suaranya. Tapi ya saya maklumi ya karena memang jarak ini. Posisi Pak Sariko di rumah, anak-anak cuma masing-masing di rumah, hanya sebagian kecil saja yang sedang di sekolahan ya. Tadi ada informasi ya sedang ada anak kita yang sedang tampil itu adalah di sekolahan. Saya juga melihatnya posisi di sekolahan ya.
tapi terbatas sekali, ya. Pasti banyak yang posisi di rumah sebagaimana saya. Saya aja tadi baru pulang dari masjid, kemudian langsung bergabung dengan anak-anak semuanya. Baik, itu pengantar saya, ya. Sekali lagi, saya ingin mengapresiasi anak-anak semuanya yang posisi di rumah tetap melaksanakan kegiatan OSIS, ya. Yang hari ini agenda kita ada 2, ya. Ini terkait dengan peringatan Maulid Nabi, ya, dengan acara Sumpah Pemuda. Kalau diurut tanggalnya sebetulnya tanggal 28 dulu, nah, kemarin. Hari ini tanggal 29 ya, insya Allah ya. Jadi Sumpah Pemuda dulu, baru Maulid, ya. Jadi digabungkan oleh OSIS ini, ya, karena memang bertepatan dengan waktu yang hampir bersamaan, hanya beda 1 hari saja. Satunya kemarin, mohon maaf, betul ya? Tanggal 28 itu kemarin ya. Sampai tadi tanggalnya takutnya salah, ya. Kalau betul ya, hari ini tanggal 29 ya, berarti hari ini Maulidnya, ya, karena libur nasionalnya, pemudanya yang kemarin. Saya mengangkat dari sisi pemuda dulu, nah. Nanti waktunya akan dijelaskan secara gamblang oleh pemateri kita hari ini, yang akan mengisi, insya Allah, 2 ustadz kita yang tenar itu. Ya, ada, saya tahu Ustadz Abi dan Ustadz Apal itu ustadz kita yang luar biasa, ya. Itu saya katakan luar biasa karena dia pemuda beneran, ya. Kalau Pak Sariko ini pentua, ya, karena sudah usianya sudah tua, sudah ubanan Pak Sariko. Sebagaimana sebagian orang tua kalian juga sudah ubanan, ya. Nah, Pak Sariko ini sudah kelompok tua, tapi maunya muda terus, ya. Karena jadi pemuda itu subhanallah. Ya. Apa Laila? Tua tapi jiwanya muda, Oh gitu Kak. Terima kasih doanya nak. Pak Sariko masih muda. Pak Sariko itu umurnya baru 17 tahun nak. Jadi nggak beda dengan anak-anak semuanya. Iya, alhamdulillah. Jadi nanti yang ngisi betul-betul masih muda itu. 2 pemuda yang saya tanya Ustadz dan saja di Cordoba yang alhamdulillah akan menyampaikan materi ini. Baik anak-anakku semuanya, ya, yang terkait dengan Sumpah Pemuda, ingat anak-anak Ustadz harus tahu, ya, bangsa kita merdeka, ya, bahkan lebih jauh banyak yang menorehkan perjuangannya di masa mudanya itu menghasilkan untuk masa tuanya, ya. Jadi dengan kata lain ini saya sampaikan, ya, kalau ingin nanti mungkin dengan usia Ustadz banyak karya, banyak sesuatu yang terkenang dan seterusnya, ya, ini buatlah sekarang sejarahnya, ya. Bahkan kalau ditanya Ustadz sebagaimana tadi disampaikan, ya, saya ingin buat anak-anak semuanya, andai kan Ustadz dibalik dulu usianya usia SMP, ya, Ustadz pastikan ingin menjadi yang terbaik di antara pemuda pada saat itu, ya. Ustadznya saat itu hanya paling bisa main bola, ya, bahkan sedikit-sedikit mungkin ngisi bukan ceramah, ya, paling ya sambutan atau apa begitu. Karena Ustadz waktu itu belum sempat jadi ketua OSIS, ya. Karena memang di sekolah Ustadz SMP Ustadz itu dulu tidak ada OSISnya yang usia di itu. Jadi tidak ada, semuanya guru, ya. Tapi sekarang udah perkembangannya adalah pemuda, ya. Maka gunakan pemuda hari ini adalah penoreh, bahkan sejarah ketika nanti usia tuanya sebagaimana Ustadz akan punya cerita tersendiri, ya. Jadi buatlah hari-hari ini, saya katakan mungkin bulan-bulan ini, bahkan tahun-tahun ini untuk menjadi yang terbaik di saat anak-anak semuanya sekarang di SMP ITB Cordoba. Buatlah sejarah ini, ya. Saya dulu pernah di SMP ITB Cordoba seperti ini, bahkan menorehkan sejarah seperti ini dan seterusnya. Ini terkait dengan kepemudaan, ya. Anak-anakku semuanya insya Allah adalah pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang tidak akan pernah, ya, tidak diam, ya. Bahkan saya ingin katakan anak-anakku semuanya, ya, andaikan sekolah lain punya karya apa tentang kepemudaan, maka SMP di Cordoba harus punya, sekalipun dalam masa pandemi, ya. Makanya saya minta anak-anakku semuanya, ya, ini adalah masa-masa kejayaanmu, masa-masa keemasanmu yang engkau bisa torehkan di kemudian hari. Ini terkait dengan kepemudaan, ya. Kemudian yang terkait dengan Maulid, ini hari ini, ya. Baginda Rasulullah SAW bahkan dalam sebuah ungkapnya menghargai seorang pemuda, ya. Pemuda, sebagaimana sampean semuanya, anak-anakku, ya. Bahkan Rasulullah pernah dalam satu perperangan itu menyuruh pemuda, ya. Pemuda untuk memimpinnya, bukan yang tua kayak ustadz,
atau mungkin Ustadz Sutami, atau mungkin yang lainnya yang sudah tua-tua ya. Ini Pak Sariko sudah tua-tua ini, mohon doanya ya. Yang tua ini ya memang benar sekarang tidak sebagaimana dulu pada saat muda. Sekarang kalau naik sepeda saja itu, mohon maaf Pak Sariko, sekarang kalau sudah tanjakan yang kesekian tuh napasnya sudah harus ini. Meskipun hari ini Pak Sariko alhamdulillah kalau dalam sepedaan mungkin tidak terkalahkan di antara guru. Masalahnya belum teruji aja. Kalau misalnya teruji bisa jadi skala. Tapi yang jelas Ustaz kalau naik sepeda berani deh trek dengan teman-teman guru yang usianya kayak Ustadz atau bahkan di bawah Ustadz. Kalau dengan anak-anak Ustadz pasti kalah. Ya, ini harus nyerah duluan pas dengan anak. Ya, makanya pemuda saat ini gunakan yang terbaik. Kemudian di masa Rasulullah pun Rasulullah mengangkatnya dengan pemuda. Maka Rasulullah selalu mengangkat pemuda dan pemuda. Ya. Makanya alhamdulillah kita punya seorang nabi, ya sosok seorang nabi yang sangat getol dengan pemuda, ya bahkan baginda Rasulullah SAW sering misalnya berteman dengan anak muda, bahkan bukan hanya pemuda, bahkan lebih dari pemuda, anak-anak pun dia menemaninya untuk bermain dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan tema yang hari ini OSIS telah menggagasnya dan insya Allah ya di tengah seperti ini Cordova tidak ketinggalan. Ya, tidak ketinggalan. Kegiatan OSIS tetap berjalan, kegiatan KBM tetap berjalan, bahkan lebih jauh pertemuan dengan orang tua pun tetap akan berjalan. Ya, di tengah yang seperti ini, ya kita sekali lagi ingin menjadikan sekolah kita, ladang kita, tempat ibadah kita, tempat berkumpul kita, sekalipun mungkin dalam dunia yang berbeda, kita ingin bersatu. Ya, maka sering dikatakan Cordova itu adalah menjadi cikal bakal untuk kemajuan anak semuanya. Baru kemarin, nah ini cerita, kalau ini yang saya sampaikan cerita. Baru kemarin Ustadz menerima tamu, baru kemarin tuh hari Rabu, Ustadz keterima tamu alumni Mesir. Ya datang ke rumah Ustadz dengan membawa anak-anaknya. Dulu murid Ustadz kayak kamu semuanya, culun-culun kayak gini, ya. Hari ini kemarin saya katakan itu membawa anaknya, ya dia pulang dari Mesir, kemudian menemui Ustadz di rumah, dia ingin menceritakan banyak dan seterusnya. Maka pada saat itu saya ingin menyampaikan kepada anak semuanya, ya saya katakan, nah tolong nanti, ya kamu bisa mengisi di acara, ya apakah nanti mungkin orang tua begitu atau mungkin anak-anak juga, ya dia akan menceritakan masa lalunya di Cordova. Bukan dia orang yang the best, saya katakan. Bukan dia orang yang selalu nomor ranking 1, enggak. Ya, dia alumni SDIT, alumni SMPIT, kemudian dia sempat mondok di Jawa, kemudian melanjutkan dia ke Mesir. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi LC. Ya, LC ya seorang, ya saya katakan masih pemuda sekali karena memang ya masih muda di mata Ustadz, ya. Itu dia sekarang sudah alumni, ya. Bahkan ini sekedar aja istilahnya motivasi buat anak semuanya. Ini adalah dia mendapatkan jodoh ya pada saat dia di Mesir, ya sama-sama anak dari Mesir, ya artinya dia memang bukan orang Kalimantan tetapi dia jodohnya di Mesir sana, ya nikahnya baru ke Samarinda, kemudian kembali ke Mesir lagi, ya kemudian mendapatkan anak. Bukan kayak Pak Sero kan misalnya tempat tanggal lahir misalnya Bangun Sari, Kalimantan Timur begitu misalnya gitu. Ini enggak, ya kelahirannya adalah Mesir. Wah luar biasa ini. Ada enggak anak Pak Sero yang kelahiran mungkinnya di mana gitu ya? Ya ada, alhamdulillah. Kalau ada, kalau enggak ada ya kayak Pak Sariko juga enggak apa-apa. Kelahiran di desa yang tidak ada TV, bahkan lebih jauh, jangankan bicara HP, zaman Pak Sariko ada HP. Ya TV aja sekampung tuh hanya punya satu orang, itu kan warnanya putih, ya. Tidak ada warna kayak gini-gini, enggak ada. Warnanya dulu warna hanya putih saja. Nah ini terkait dengan motivasi buat anak-anak semuanya. Nanti kita akan mendengarkan gambaran jelas tuntas saya katakan, ya bagaimana seorang pemuda yang terdepan, begitu juga Rasulullah adalah qudwah kita semuanya, nabi yang selalu mengedepankan kepemudaannya, ya maka saya minta anak-anak Ustadz nanti mencatat. Nah ini lagi PR-nya adalah mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya, 2 Ustadz hari ini, ya
dua narasumbernya yang itu nanti akan menjadi ilmu anak-anakku semuanya ya. Dan sekali lagi sebagai penutupnya, tolong sampaikan dari kelas 7, 8 dan 9 ya. Tolong sampaikan ke dua orang tua kalian dari Ustaz Hariko dan seluruh guru Cordova yang hari ini telah menyimak membersamainya anak-anakku sekalipun dalam kondisi yang berbeda ya. Sampaikan salam Ustaz, sampaikan sekali lagi salam satu keluarga karena kita menjaga ya dalam kondisi seperti ini kita semuanya ada perasaan sedih tetapi sedih kita hilang karena kita bertemu ya. Di sini macam-macam namanya saya tahu semuanya, ada Fahrun Nasya, ada Nabila, ada Cahaya ya, luar biasa banyaknya, ada Masya, ini yang Kalila, ini yang dari tadi aktif, alhamdulillah ya. Saya senang anak-anak pemuda yang aktif ya. Jangan pemuda justru di dalam kamar atau jangan. Di kamarnya pun tetap harus berkreasi, berkreativitas ya. Jangan lupa yang terpenting lagi adalah anak-anakku terus menjaga kesehatan ya. Begitu juga yang putra ya, yang bisa saya tidak bisa menyimak semuanya, tapi yang jelas tampil di sini. Hanif sebagai ketua OSIS kita yang luar biasa ya. Semoga ini Pak Sariko titipkan para pemuda ini yang nanti akan menjadikan guru-guru Cordova yang lebih hebat lagi ya. Ada yang berminat untuk jadi guru Cordova? Insyaallah ya. Ini luar biasa. Nah, jadi saya minta ada Rajan, ada Ajam, semuanya adalah calon-calon pengganti Ustadz semuanya. Yang pada saatnya nanti Ustadz ya pastikan Ustadz ini tidak akan selamanya di dunia ini. Hari ini Ustadz telah menyalatkan jenazah. Ya, ini mohon maaf sedikit saya anukan. Siapa di antara kita yang nanti akan disolatkan oleh saudara kita tidak ada yang tahu, tetapi yang Ustadz ingin sampaikan kepada anak-anak Ustadz di sini ya, tolong mulai sekarang anak Cordova terutama yang putra ya, ini sudah menjadi imam-imam orang tuanya ya. Dalam kondisi seperti ini saya banyak titipkan pesan ini kepada orang tua kalian. Anak kita Cordova biasakan jadi imam ya. Hari ini dia imam, posisi orang tua kita jadi makmum, suatu saat nanti kita akan menjadi imam orang tua kita dalam keadaan orang tua kita sholatkan ya. Makanya terus dan terus berkarya, jangan pernah berhenti, karena karya-karya itulah yang nantinya akan menorehkan kebaikan dan bahkan harapan besar orang tua kalian semuanya. Demikian dari Ustadz, mohon maaf, salam untuk kedua orang tuanya ya. Salam Cordova, OSIS Jaya dan Jaya. Inilah yang disampaikan ya. Saya terima kasih kepada OSIS ya dan kepada semua anak-anakku semuanya yang bergabung di sini. Semoga menjadi pewaris Cordova ke depannya ya, penyambung Cordova semuanya, bahkan penoreh nama baik Cordova yang ke depannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini dan Ustadz juga Ustadz yang paling nasionalis. Apalagi kalau bukan Ustadz Agus Palalo. Tepuk tangan untuk Ustadz Agus. Wah, ini juga saya men. Satu dai terbaik Samarinda. Tafsir. Dan salah satu Ustadz yang insyaallah. Ya, siapa kalau bukan Ustadz Abdul Rahman, tepuk tangan Ustadz Abdul Rahman.
Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar kalian sehat semuanya? Alhamdulillah pada bulan-bulan ini kulit putih jadi hitam. Ini bukti bahwa kita ya, untuk bahagia di dunia maupun Yang rapid ke situ. oh ya. Rapid itu artinya kan nanti saya akan dua cepat. Betul sekali saya tahu. Saya akan berikan pertanyaan. Nanti saya Oke. yang pertama lebih memilih dijajah Jepang atau Belanda, Ustaz? Suruh pilih aja, Ustaz. Karena Belanda pernah menjajah Ustaz, pilih satu. Jepang nih. Bentar aja. Jepang, oke. Karno atau Muhammad Atta? Futsal. Baper atau pemuda mager? Sering tinggalkan atau meninggalkan? Baik, Ustaz. Oke, Ustaz. Pertanyaannya mengerikan. Anu ya. Kepo-kepo. Apa? Tadi pertama Ustaz memilih Jepang. Kenapa, Ustaz? Padahal tapi Jepang itu lebih kecil Ustaz daripada Belanda. Bagaimana? Oke, iya betul. Pak, karena atau Hatta, Ustaz memilih apa alasannya, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kuotas kita siang hari ini. The best. Yang ketiga tadi, Ustaz. Mancing atau futsal? Berat ya, Ustaz ya? Tapi Mancing perasaan orang ya. Mancing perasaan orang. kalau
Tapi Ustaz mancing itu dan menunggu itu dalam tanda kutip kalau yang tidak enak Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Paham itu bagaimana? Kita biasa menunggu. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke. Ajaran keempat tadi. Pemuda baper atau pemuda mager Ustaz? Apa Ustaz? Mantap. Tapi mager ini kan sebenarnya dia ini berpotensi tapi tidak bergerak. Yang terakhir Ustaz. Lebih sering ditinggalkan atau meninggalkan? Bagaimana Ustaz? Ya Ustaz. Allah, recommended banget bagi siswa-siswa yang memiliki kakak atau saudara, mungkin bisa ya langsung daftar ke kepala sekolah SMP Cordova. Kenapa nggak pilih meninggalkan sih Ustaz? Kalau ditinggalkan itu kan lebih sakit. Siap. Gak apa-apa deh. Siap. Saya Siap. yang disakiti, yang menyakiti. Oke, Allah. siap. Baik Ustaz, siap. Oke. Terima kasih Ustaz Afal. Kita lanjut ke Ustaz Abdul Rahman. Ah. Saya ini. Hati-hati. Hati-hati, nilai bisa 0 nih Mi kalau kamu macam-macam Mi. Oke. Peraturannya masih sama, 3 detik. Yang pertama, Ayah atau Abbasiyah? Salahuddin atau Al-Fatih? Hati. Gunung atau pantai? No. Anak berprestasi atau siswa baik tanpa prestasi? Baik tanpa prestasi. Komitmen atau konsisten? Komitmen. Baik. Kenapa saya memilih Bani? Karena di sana banyak ya masalah-masalah baru terjadi. Ya, dari peralihan khalifah-khalifah keempat itu atau konflik Abbasiyah tidak konflik. tahu saya ya tahu. Baik. Baik. Ustaz. Pertanyaan yang kedua, ini Ya, Salahuddin sama Muhammad Al-Fatih ya tentu saja kita tahu ya ceritanya bagaimana buat strategi perang ya. Yang mana kita tahu kapal bisa naik gunung. Ya kan? Ya. Betul sekali. Kita bawa badan aja mungkin susah gitu, tapi nah, Al-Fatih ini ya luar biasa memikirkan bagaimana kapal yang besar itu bisa naik ke atas gunung. Ya, betul, betul. Semuanya bagus, semuanya bagus. Ya. Tapi saya lebih milih Al-Fatih. Gunung atau pantai Ustaz? Gunung atau pantai? Alhamdulillah sudah sekitar 4 gunung, sudah 4 gunung ya. Apa aja Ustaz? Gunung Guntur di Jawa Barat ya. Ya, sekitaran gunung Jawa Barat semua. Kangen lagi. Gunung Guntur, setelah itu Gunung Cermai. Nah, kemudian yang 2 itu di Sumatera, 7 sama Gunung Kerinci. Nah, gunung tertinggi kedua di Indonesia. Betul. Pantai dan
Ya, Oh, gunung kan betul banget itu. Ya, betul banget ya. Karena kenapa saya pilih gunung? Tidak semua orang tuh bisa dekat ke Tuhan yang kalau kita ke pantai, ya itu selesai. Gelar tikar kita makan. Tapi dengan kita nyampe-nyampe sih sudah 8 jam nggak nyampe. Ada kaki kesulitan tapi tambah kuat. filosofinya nggak sih Sat? Ada nggak sih? Oke, kita lanjut. Eh, Siswa berprestasi Iya. atau siswa nakal berprestasi? Saya pilih tadi siswa, baik tanpa prestasi. iya, siswa baik tanpa prestasi. Karena apa? Karena ada kata-kata dari orang Arab sana, ya. Al-adab qabla ilmu ya. Jadi adab dulu baru ilmu dulu. Ya, jadi banyak di masyarakat kita orang-orang pintar tapi tidak dipakai. Banyak teman-teman saya pintar tapi akhirnya begitu aja. Nggak maju, ya nggak mundur. Ya seperti itu aja hidupnya. Nah, sedangkan ya contohnya saya nggak pintar. Ya alhamdulillah masih dipakai contohnya di podcast ini gitu kan. Saya masih dipakai dan masih diperuntukkan. Ustaz itu podcast ini banyak pertimbangan Ustaz. Setengahnya Ustaz tuh berarti Ustaz Anda jangan merendah. Jangan merendah temeroket dong. Ya, jadi ketika kita merasa pintar di situasi saat itu. Siap, siap. Nah. Yang terakhir tadi, komitmen Atau konsisten. Saya tadi pilih apa? Komitmen. Ya. A, kita langsung A, ya. B, ikut ke B, ya sisa. Apalagi dalam masa SMP. Lihat-lihat. Saya mau kemana? Dengan adanya komitmen kuat, kita sudah diterima. Kita tetap betul, sangat penting. Kalau disuruh milih, sebetulnya saya milih dua-duanya. Cuman karena disuruh milih satu, ya saya milih satu aja. Terima kasih kepada Kau dan Ustaz. Ustaz, Ada lagi sebelum materi. Baik, saya mau ke Ustaz Akal. Apa lagi? Zaman dulu itu Ustaz. Sumpah Pemuda yang kaum rebahan Ustaz. Pak, baik, Karena di mana saja
besar mana Ustaz Abe Islam ini orang-orang yang menggunakan jadi tidak produktif jadi atau masyarakat gimana Ustaz? Subhanahu wa ta'ala barang siapa Subhanahu wa ta'ala tidak ubah suatu kaum. Ya. Jadi kita tidak usah kaum lah cerita. Kita masukkan tapi nggak bergerak. Tapi nggak. Jadi seperti itu ya. Nah, maka dari itu saya katakan di masa pandemi ini apapun yang bisa kita lakukan maka lakukan. Ya, atau saya gitu kan, good gitu kan. Atau ya. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan sekarang, ya saya di rumah, misalnya setelah ngajar, saya biasanya nyangkul, ya, nyangkul apa namanya buat rumah dan sebagainya. Jadi jangan sampai diri kita atau generasi penerus mati dalam artian otaknya dan juga tubuhnya mati. Akhirnya seperti jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan hanya ikan mati saja yang tidak bergerak. Jadi kalau mau hidup ya bergerak seperti ikan itu. Jadi ikan itu dia akan bergerak terus supaya dia ikan diam aja. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Bisa Sumpah Pemuda. Oke, tadi ada dua hal yang berbeda yang disampaikan terkait dengan Mas Dengkol. Dan kemudian kita kembali ke kita ingin flashback pemuda yang sangat penting, orang yang sangat karena penting negara Indonesia bisa Kongo tahun 1908 kan doktoran inilah menjadi awal
Nah, walaupun enam ya, kan sampai saat nah, apa aja bagus kan, semangat tidak membaca gagas lah. Ya. Betul, betul. Jadi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam aktif banyak utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berargumen ketika berbicara tidak kalah dengan orang-orang kafir. Jadi Rasulullah kegiatan dimulai dari masjid, sudah dikumpulkan di masjid, kan? Asah, ya, asah apa yang bisa atau tempat itu ada yang bulat ketika itu masjid, ya kan? Zaman dulu kan masjid jadi tempat ya markas lah seperti itu kan, tidak seperti zaman sekarang ya, cuma buat sholat. Nah, padahal di zaman Rasulullah masjid bulat bahkan ya, latihan perang dan sebagainya. Betul ya, Islam sangat hargai pemuda. Kan buah hadis ya. Kala itu syabun nasya'a baratillah wa rajulun kan ya. Wa rajulun qalbahu mu'allaqatun ya. Ya. Ada 7 golongan orang ya yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah pemuda ya, yang
rajin gitu kan, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemuda yang hatinya selalu terikat pada masjid. Nah, sehingga betapa pentingnya pemuda sampai Allah memberikan ganjaran-ganjaran seperti itu. Nanti kami akan berikan kalau contohnya zaman sekarang Subhanahu wa taala ngobrol, ayo siapa yang nanti beribadah terus di waktu muda maka akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu peringatan gitu kan. Kepada para pemuda bahwa pemuda itu sangat penting. Nah, sebenarnya ke markas lah ibarat. Ya. Oke, jadi untuk nongki ya, nongki gitu. Kan kita di sini pemuda gaul ya. Oke. Ngopi. Itu boleh, silahkan monggo ya. Enggak ditinggalkan masjidnya kan, waktunya sholat silahkan sholat. Tapi kalau noki dan sebagainya monggo, tapi jangan sampai yang dibicarakan itu. Rasulullah kumpul dengan para sahabat ya membicarakan agama, bicarakan umat, bicarakan ekonomi ya. Nah, tapi zaman sekarang anak-anak sekarang ngumpul mungkin kucing lewat pun akan sekarang ya. Ya, tapi saya tidak melarang untuk ngopi dan sebagainya. Kan tapi apa yang dibicarakan di situ tolong diperhatikan gitu. Oh iya. Iya. Tadi malam si Kopdar sama. Aduh, jangan itu ya. Ya, kalau Kopdar dari pembahasan Kopdarnya itu aku akan gosip Pak. Gol yang nasional. Kan kita apa Luar biasa. belajar dari rumah ini. Jadi pemuda itu sudah kasih dari Kopdar tadi. Orang tahu pas bagi sampai agama pun itu. Betul sekali. Jadi satu hal yang tidak
Gak bisa kita tolak ada perkembangan. Kita tidak. Jadi peran sebagai pemuda globalisasi perkembangan teknologi, banyak platform arah ke hal yang negatif. Dengan yang muncul banyak konten bermutu juga sebagai yang peduli ada TikTok. Nah, aduh kalau TikTok semua kita bisa manfaat sebagai hal yang bisa menyampaikan informasi. Nah, tips nah, akhirnya ini wow, tentu saja. Bagaimana sih? Oke, kita akan sedikit. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana, masih semangat? pantun dulu dong. Boleh kita nyalakan dulu kameranya biar kita semangat. Oke, saya pengen lihat ya. Oke, Muka nyalakan dulu masih kameranya. semangat. Ya teman-teman, nyalakan semuanya. Yang Ikhwan ini, yang Ikhwan. Bangun Ikhwan. Oke, yang Ikhwan silakan nyalakan kameranya. Jangan sampai kami di sini seperti MM. Oke. Oke, senyum. Baik, lanjut Sata. Oke. Ini saya ingin tarik sebuah benang merah. Nah, standar ya, standar gaul menurut anak-anak zaman sekarang apa? Ya, baik, untuk anak-anak sekalian, standar gaul menurut kalian itu apa? Silahkan komen di kolom link ya. Silahkan, saya pengen tahu standar gaulnya anak-anak Cordova itu apa? Boleh Ya, atau yang boleh berani? berikan tangan di kamera. Taruh mikrofon. Oh bisa. Ya, ada yang tahu standar gaul anak Cordova atau zaman sekarang? Apa sih? Mana? Standar gaul tuh gimana? Saya itu Muhammad. Oke, Muhammad Junan, silakan nyalakan mic-nya. Silakan nyalakan mic-nya. Ya sih. Ya, prank ya. Prank luar biasa. Oke. Gimana? Yang tahu standar gaul anak zaman sekarang? Oke. Gaul motor. Motor ya. Oke, mungkin Ilmi ya yang sini ya. Ya. Touring. Apa itu touring? Ya, Enggak. Oke, jalan-jalan. Oke, mantap. Oke, betul. Oke. Siap. Bahkan
Ustaz Afal, Ya. Ya. itu perlu Ya, Ya. dia Juara. Dapat berapa uang tuh biasanya? saya motor. nggak apa-apa. Oke. Gading mana gading? Baik, itu gaul menurut standar. Di malam saya sempat membuka YouTube. Ternyata saya dapat Ternyata mereka mengatakan standar gaul anak zaman sekarang adalah lu kalau nggak keluar malam nggak gaul bro, ya kan gitu. Kemudian lu kalau nggak berpenampilan menarik nggak gaul. Kemudian lu kalau nggak punya duit banyak ya nggak apa namanya nggak gaul lu gitu kan. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan lu kalau ya nauzubillah ya jangan sampai kita masuk ke dalam sini, lu nggak mabuk nggak gaul ya, lu nggak ngerokok bukan temen gue katanya seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya. Dan kalau yang akhwatnya biasanya lu kalau nggak you can see ya kan pakaiannya yang terbuka bukan teman kita. Lu kalau nggak buka jilbab ya nggak gaul gitu kan, zaman sekarang kan seperti itu. Nah ya betul sekali. Nah itu standar banyak orang di luar sana. Tapi saya harapkan standar anak Cordova ya, mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Yang harus kita kosongkan pikiran kita sekarang, kosongkan. Kita masuk ke standar tim lah ya. Gini, lu nggak gaul kalau lu nggak ke masjid. Nah, kan seperti itu standarnya ya. Lu nggak gaul kalau lu nggak ngaji. Lu nggak gaul kalau lu nggak berzikir, nggak sholawat. Lu nggak gaul kalau nggak cari ilmu agama. Lu nggak gaul kalau nggak ngumpul sama orang-orang yang soleh. Itu standar yang Islami, gaul itu seperti itu. Karena kalau standar yang tadi awal kita sebutkan di luar sana, lu nggak mabuk, lu nggak ngerokok, lu nggak tatoan, lu nggak antingan, lu nggak gaul katanya. Nah, sini ya, itu standar bahwa kita lupa bahwa apa? Sesungguhnya kita ini ciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lihat tadi adalah lu nggak mabuk, itu kan mabuk itu sebenarnya pengen dilihat. Rokok itu supaya lihat gaul. Nah, tetapi yang harus kita ketahui bahwa kita itu cari ridhonya Allah, bukan cari ridhonya manusia. Betul ya? Karena ada apa namanya? Yang mengatakan sedikit lupa itu ya, dikatakan bahwa apa namanya? Banyak orang-orang di sana ya, di luar sana, mereka menyetarakan standarnya seperti standar bumi ya. Standar bumi itu ya nongki ya, rokokan supaya lihat gaul, yang gosip sana sini kan, keluar malam, itu standar bumi. Tapi kita ini sebagai seorang Islam yang agamanya agama yang turun dari langit, kalau bisa standar gaul itu dinaikkan sampai standar langit, jangan standar bumi. Standar bumi tadi kan nongkrong-nongkrong, standar langit tadi apa? Haji, ya kan? Supaya apa? Karena kita agama Islam malah agama samawi, agama yang diturunkan Subhanahu wa taala langsung kan seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang saya katakan tadi, kita hidup ini cari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau kita pengen dilihat oleh manusia saja, ya udah mabuk aja. Ya udah nongki aja, nggak jelas. Ya udah ngegame aja terus gitu kan. Dengan saya dapat duit ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Betul. Ya. Betul. Oke. Dalam Islam memang memerintahkan kita jika di suatu daerah itu banyak menggunakan sarung dengan batik, maka gunakanlah. Jadi itu silahkan dan diperbolehkan.
Tadi ada pertanyaan sih, maaf saya belum jawab tadi. Apakah dalam Islam boleh gaul? Boleh. Boleh gaul asalkan masih dalam syariat Islam dan tidak tabuh. Nah, Apa ya. itu satu Tasyabuh itu ikutan. Ada opa pakai pakai lipstick diikutin opa pakai lipstick, ya kan gitu. Ada pemain apa di sana di luar negeri gitu kan. Nah, diikut. Nah, itu kan yang dilarang oleh agama. Pakaiannya luar sana di barat oh. Bahkan saya sampai heran kemarin ketemu orang Jepang waktu mana di gunung ya di Kerinci. Ada perempuan aja, masya Allah. Saya katakan ini seperti itu kan. Ya kulitnya dari mana gitu kan. Kita semua pakai jaket gitu naik gunung, dia enggak santai jalan. Ya. Sampai saya bilang sama anakku, ayo kita terjun ke kawah semua katanya. Ya apa kita tetapkan anak-anak, ayo hadap sana semua ya hadap sana. Biarin tuh bule ayur. Nah, jadi boleh gaul kan tidak melengkat dan tidak tasyab. Emang saya tua ini. enggak gitu. Aduh, Iya. salah ngomong. Jadi memang betul ya, saya merasa tua entah. Ini masih segitu tapi saya ngerasa tua, nggak tahu. Mudah. Ini Enggak tahu. ada satu Oh, oh. Oh, di mewah. Depan tuh Iya. mewah. Oh, itu. Oh, mewah. Iya, Mifo. Aduh, berat ya. Mudah, Ustaz. Jangan main-main. Jadi dengan apa, pola hidup yang realis ya. Karena apa kondisi. Tapi saya tidak ingin membahas ke situ. Pak, tidak lagi kita berbicara masalah apa ya golongan. Apalagi untuk bicara masalah bangsa ini. Manapun tempat ngobrolnya kembali ke permasalahan saat ini kita memilih yang harus tidak peduli membahas suatu kondisi yang lagi trending ya. Saya tidak Saya lagi. akan satu- lagi ya. saya Ustaz satu- Abe dong. satu- belum. Ini terakhir ya. Dapat kita. Sumpah tahun 1928 dan 20. Kenapa? Maknaan ikrar pemuda pada tahun 19 dan untuk perbedaan tentang bangsa. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, apalagi saat ini. Bagaimana kita memaknai pemuda? Cara menghilangkan perbedaan. Kita tahu kita berasal dari orang-orang beragam, agama yang berbeda, dan suku yang berbeda. Dalam diri kita. Saya ingin kisah
tentang lirik lagu tentang jika ada 1000 pemuda kan dalam 1000 kan ada di dalamnya. Jika ada 100 pemuda, maka pastikan dalam 100 pemuda itu kalian ada di dalam itu. Jika ada 10 pemuda yang melakukan perubahan, pastikan kalian ada di dalam 10 pemuda itu. Dan jika ada 1 pemuda yang ingin melakukan pergerakan dan perubahan, maka pastikan itu diri. Itulah. Loh, Gur. Akhir ya. Loh, Gur. Dan perubahan itu bukanlah milik orang-orang yang berasal dari golongan orang kaya. Perubahan itu tidak berasal dari satu golongan atau agama tertentu saja, bangsa tertentu saja. Bahan ini berbicara masalah siapa yang mau bergerak hari ini. Ketika dia mau bergerak hari ini, maka disitulah akan tercipta sebuah bahan. Pemuda yang melakukan perubahan hari ini, pemuda yang sangat luar biasa. Kalau bisa, bukan hanya membawa perubahan, tetapi bangsa Indonesia. Karena bangsa negara Indonesia banyak sekali masalah yang butuh pemuda-pemuda saat ini. 5 tahun ke depan, salah pemimpin negara Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka, salah. Saya duduk tahun 20 depan, salah yang akan pundak cita-cita bangsa Indonesia ada di. Oleh karena itu, siapkan diri dari hari ini. Ya. Satu lagi nih, kutipan, satu kali kutipan terakhir, satu kutipan Margaret Thatcher, tahu ya? Nggak tahu ya? Seorang menteri pertama dari Inggris dan terlama ya jabatannya sekitar abad, mengatakan bahwa perhatikan apa yang Anda pikirkan karena itu akan menjadi ucapan. Perhatikan apa yang menjadi ucapanmu karena itu akan menjadi atau tindakanmu. Perhatikan apa yang menjadi tindakanmu karena itu akan menjadi. Perhatikan kebiasaanmu maka itu akan menjadi karakter. Perhatikan karaktermu karena itu akan takdirmu. Oleh karena itu apa yang ada di pikir. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf yang ini ya penutup. Rangkup. Oke, jadi kayak orasi gitu ya. Demikian dari saya, kembalikan ke. Oke. Mantap. Jadi Seberapa besar dulu luar biasa sekali. Segmen. Wahai para pemuda, jadi orang pemuda yang muslim, maka dari itu keluar malam dan tapi jadikan standar kita yang mana standar dunia itu sampai dunia kita meninggal sudah jadi tato tadi, anting. Tapi ketika kita menaruh sebuah standar gaul itu langit, maka contohnya seperti apa? Katakan tadi, lu nggak ngaji, nggak jalan sholat, lu nggak ikut DPI, lu nggak gaul gitu kan? Dan lu nggak ngumpul sama orang-orang soleh, lu nggak gaul. Standarnya. Wahai anak-anakku sekalian ya, pemuda-pemudi sekalian. Standar bumi itulah standar kebebasan buat. Tetapi, intinya patut dan patuh kepada perintah Allah. Jadilah seorang Samah bin Zaid yang umur 18 tahun yang sudah disuruh. Jadilah Said bin Abu Waqqas pada usia 17 tahun ya, sudah apa? Pertama kali ia
mampu melontarkan anak panah. Kemudian jadilah Al-Arqam. Ya, saat usia 16 tahun ia menjadi rumah, ya, rumahnya dijadikan dakwah. Jadilah Zubair bin Awam. Jadi saat usia yang ke-15 tahun ia menghenuskan. Oh, jadilah Zaid bin Tasbit. Di usia 13 tahun ia apa? Sebagai penulis Ta'ala. Jadilah Atab bin Usaid. Rasulullah SAW mengatakan Atab bin Usaid sebagai gubernur Makkah. Gubernur Makkah pada usia berapa? 8 tahun. Jadi gubernur. Kita umur 15 tahun. Sudah ada efeknya belum? Gitu kan. Kalahnya sudah ada efeknya belum? Sudah kita lakukan. Kan seperti itu. Maka itu jadilah Mu'az bin Amar, ya, bin Jamuh, ya, usia 13 tahun beserta Muawiyah apa ini? Ya, Muawiyah, ya, usia 14 tahun mereka sudah membunuh Jahal ketika perang Badar. Tolhah, Tolhah, usia 16 tahun ia merupakan orang Arab yang paling mulia. Kemudian Al-Fatih, 22 tahun dia sudah fel. Jadilah Abdurrahman An-Nasir, ya, pada usia ke-21 tahun ketika masanya dia mencapai puncak kemasan, dia mampu ya berbagai pakaian. Dari itu ya, ya standar-standar kita ya, mudah-mudahan bisa ke saya ya tidak ya. Pemuda terima kasih untuk teman hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.